Okay, everyone. So welcome back to my class. For this meeting, I'm going to tell you about entrepreneurship class. So we are in the second meeting. The previous we have online learning. So for this time, you just have a self-learning. So I'm going to share and to explain about the material for the second meeting. Okay, let me share you for the PowerPoint. Okay, so everyone can see the PowerPoint here. In this meeting, I'm going to share about how to start to be an entrepreneur if we don't have much money or much capital, let's say like this. So there are three kind of things that I'm going to share. Yeah, the first about affiliate, and then the second is dropship, and the third is reseller. Okay, what are the difference about them, and then what is affiliate, and what is dropship, and what is reseller? By the way, have you ever tried those kind of activities before? If you haven't tried, now you may try. Yeah, but you have ever tried it before, so I think it can be kind of sharing, yeah, which one is better for you. Okay, which is the reseller, dropship, or affiliate. Oke, the first we talk about affiliate. What is affiliate? Jadi affiliate itu adalah afiliasi. Ya, afiliasi berarti seperti ada mitra ya atau pertemanan gitu. Afiliasi merupakan konsep penjualan online yang melibatkan barang, perantara, dan pembeli dalam transaksi penjualan barang di dunia maya. Di dalam dunia nyata, afiliasi bisa disamakan dengan broker, calo, makelar, sponsor, atau perantara. Jadi karena di dunia maya ini siapapun bisa saja bertemu dengan siapapun, maka konsep broker dan calo di dalam dunia maya ini ya disebut dengan afiliasi, itu affiliate. Maka seseorang yang menawarkan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk URL gitu ya, link, ketika orang tersebut akhirnya check out atau membeli, maka dia bisa mendapatkan sebuah komisi. Nah, itulah keuntungan menjadi seorang affiliate. Nah, kalau kita sudah bisa membuat sebuah program, ya, nah kita akan menjadi seorang afiliator. Berarti kita yang membuat program. Jadi affiliate ini ada dua, teman-teman. Ada yang hanya sebagai penggunanya saja, yang kedua sebagai pembuat konsepnya. Jadi affiliate adalah seorang pemasar di internet yang fokus pada pemasaran milik orang lain. Nah, misalkan saya punya produk, ya, lalu saya tawarkan siapa nih yang mau menjual atau memasarkan produk saya, sehingga orang lain bisa memasarkan produk kita. Bagaimana caranya? Mereka hanya perlu mendaftar ke web yang sudah kita sediakan, ya, misalkan sebuah form, lalu mereka memberikan keterangan nama, misalkan nomor rekening, ya, dan sebagainya untuk menerima komisi. Dan di situ dijelaskan persyaratan-persyaratannya atau kebijakannya apa saja, komisinya berapa persen, dan sebagainya. Jadi konsepnya ada tiga, ada pedagang, ada pembeli, dan ada affiliate-nya. Ya. Contoh misalnya pedagang adalah seseorang yang memiliki produk, ya, baik itu produk secara software atau produk secara fisik. Misalnya elektronik, buku, ya, perhiasan, e-book, jasa, web, dan sebagainya, ya. Nah, ini mereka bisa tawarkan. Nah, perantara adalah pihak yang menjual. Nah, kita posisi di sini, teman-teman, sebagai perantara, penjembatan gitu ya. Sehingga kita memberikan link kepada orang lain, dan ketika orang lain itu berhasil mengklik, ya, iklan atau domain yang tadi kita share kepada konsumen, maka kita biasa mendapatkan komisi. Jadi gampangnya kalau sudah closing, kita dapat komisi. Ya, komisinya mungkin nggak terlalu besar ya, karena memang nggak ada modalnya, teman-teman. Jadi modalnya cuma membuat link saja.
kita daftar, membuat link, share, daftar, membuat link, share, gitu saja ya. Nah, customer adalah pembeli. Pembeli ini tentunya membeli dalam dunia maya. Jadi mereka mengklik suatu link atau URL ya, tautan, dan ketika itu mereka tertarik dengan barang yang ditawarkan, mereka akan membeli langsung. Jadi konsepnya seperti ini ya, misalnya seorang affiliate ya, ini memasang produk di dalam blognya gitu ya. Misalkan teman-teman punya blogspot ya, anggap blognya sudah terkenal, kita pasang iklan. Setelah iklannya dipasang, maka ada pengunjung ya, ada orang yang mengunjungi blog kita, lalu kita jual bannernya gitu ya, diklik bannernya itu biasanya yang muncul seperti pop up teman-teman. Lalu mereka akan klik lalu masuk ke dalam website merchantnya, entah itu produk, jasa, barang dan sebagainya, lalu terjadi pembelian di situ. Nah, seketika kita mendapat afiliasi komisi ya, jadi mendapat komisi. Nah, komisi itulah yang disebut sebagai keuntungan. Nah, itulah yang disebut tadi usaha tanpa modal gitu ya. Jadi modalnya cuma internet saja. Nah, teman-teman sudah punya HP, sudah punya WiFi gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, jadi karakteristik affiliate adalah tidak perlu susah membuat produk, ya. Kita tidak perlu bikin web, tidak harus sibuk dengan keluhan karena kita nggak tahu ya produknya itu. Cuma kalau memang produknya kurang laku ya mungkin tidak banyak komisinya ya. Jadi kita harus cari produk yang mungkin lagi laku-lakunya gitu. Lalu tidak berisiko ya, atau risikonya kecil, tidak perlu stok barang. Intinya hanya memasarkan dan membuat link. Jadi link unik ya URL. Biasanya dengan program afiliasi yang belakangnya itu ada angka atau ada nama ya, intinya unik gitu ya. Nah, itu bisa menjadi link khusus untuk diklik oleh orang lain. Contoh di sini ada website dari pakarbut.com. Gajian seminggu sekali, modal update status. Nah, di sini saya tampilkan contoh linknya ya teman-teman ya. Di sini saya coba share. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini pakarbut.com. Jadi pakarbut.com ini apa sih? Mereka menjual produk yang terkait dengan tools ya, atau peralatan yang menunjang bisnis secara online ya. Misalnya di sini ada produknya nih ya. Ini ada Shopee Pro, ada Post Generator Pro, YouTube Pro, IG Pro ya dan sebagainya. Nah, di website ini dia menawarkan affiliate ya. Di sini ada affiliate, kita klik affiliate. Nah, affiliate ini dia menawarkan komisi sampai 50%. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita harus klik daftar yang di sini. Tapi kita bisa baca ya, kita bisa baca apa saja yang dipasarkan ya, atau apa saja skemanya seperti apa. Nah, ini skema komisinya seperti ini sampai 50% jika penjualan sampai 19 juta ya. Nah, dalam 30 hari terakhir teman-teman. Nah, ini mungkin ya everything is possible ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Kita coba seperti itu. Nah, ini sampai bawah gitu. Nah, kalau sudah jelas, cukup jelas, ada mungkin juga bisa tanya kontak ya di sini. Nah, kita tinggal klik daftar di sini. Nah, klik daftar. Kita akan diminta untuk memasukkan nama, email, confirm email, username, password, ya, nomor telepon dan Facebook, ya, alamat dan juga yang lainnya. Nah, di sini sepertinya belum diminta apa namanya rekening ya, tapi saya tidak tahu konsepnya seperti apa. Nah, itu yang harus ditanyakan. Ya, jadi komisinya nanti seperti apa bentuknya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, itu sekilas tentang affiliate. Kita kembali ke website, ke slide ya. Nah, selanjutnya di sini kita tadi melihat ada tautan ya. Nah, ini alamat afiliasi. Salah satu contoh format afiliasi ya. Jadi yang diklik adalah link afiliasi. Jadi bukan link dari toko yang asli. Biasanya bisa di mana? Di sosmed, di blog gitu ya.
dan sebagainya. Berikutnya adalah dropship system. Jadi karakteristik dari dropship ya. Drop ship ya. Jadi kita cuma ngedrop dan ship aja ya, shipping gitu ya. Jadi dropship ini karakteristiknya tanpa modal, tidak perlu stok ya, tidak perlu memikirkan produk atau kualitas quality controlnya, tidak bingung dengan proses pengemasan, hanya fokus memasarkan produk saja. Caranya cukup panjang, foto produk di FB, Twitter, ya, BBM. Kalau zaman dulu BBM ya, sekarang mungkin sudah WA gitu ya. Hemat tenaga dan waktu, tidak rugi kalau ada barang yang tidak laku. Jadi konsepnya kita sebagai dropship. Let's say misalnya, for example ya, saya mempunyai produk, katakan misalkan produknya adalah pakaian. Setelah saya mempunyai produk, saya meminta beberapa orang untuk menjadi dropshipper. Siapa yang mau menjadi dropship misalnya, ketentuan dropship adalah kita membuat satu link ya, misalnya khusus ya, yang mana nanti mereka tahu cara-cara dropship ya. Bisa dengan ketentuan-ketentuan ya, atau perjanjian-perjanjian, bisa juga yang tanpa ada perjanjian apapun. Jadi orang tersebut ya, orang kedua adalah orang yang menjual barang kepada orang lain melalui produk saya. Sehingga misalnya katakan Yoga ingin menjual produk baju saya, lalu ketika ada yang membeli, maka pembeli itu tidak mengetahui asal muasal baju yang tadi dibeli. Sehingga ketika Yoga menyampaikan kepada saya bahwa ada pembeli baju ukuran sekian misalnya dengan jumlah sekian. Nah, saya akan membuat packing ya atas nama toko Yoga. Gitu. Sehingga pembeli tahunya barang tersebut adalah punya Yoga, bukan punya saya, gitu. Ya. Nah, bagaimana pembagian biayanya? Jadi ketika uang yang diberikan itu masuk ke Yoga, Yoga akan memberikan uang itu ke saya. Nah, di sini ada yang sebagian itu sudah ada kerjasama. Jadi dropship itu tidak perlu markup harga. Nah, kalau markup harga maka namanya biasanya reseller ya, disebutnya reseller gitu. Tidak menjadi dropship. Jadi dropship itu memang sudah ada kaitan khusus sehingga kita kenal betul siapa penjualnya, bagaimana produknya, dan kita bisa menyampaikan kepada orang lain tentang produk tersebut, keunggulannya apa gitu ya, bahannya bagaimana, kualitasnya bagaimana ya, seperti itu ya. Ini ilustrasinya, kita sebagai supplier, katakan tadi saya suppliernya, oke, lalu Yoga sebagai dropship ya, sehingga ketika ada pembeli ya, pembeli tahunya membeli ke Yoga, ke dropship. Tapi dropship ini meneruskan pesanannya ke supplier. Supplier ini berarti adalah seseorang yang mempunyai stok barang banyak gitu. Jadi kalau kita mau jadi dropshipper ya, maka kita harus cari supplier yang memang membuat sistem dropship tersebut. Itu kita harus punya kenalan. Sehingga kalau sudah kenal, kita sudah oke gitu ya, packingnya bagus, barangnya bagus, kualitasnya bagus ya, legal dan sebagainya gitu. Nah, maka pembeli akan dikirim barang oleh si supplier. Dengan nama siapa? Dengan nama Yoga, bukan nama saya gitu ya. Sehingga pembeli tahunya bahwa dia memang dapat barang dari si dropshipper atau dari Yoga ya. Maka pembayaran ke dropship gitu ya. Nanti setelah pembayaran itu selesai, maka dropship bisa berkoordinasi dengan supplier. Nah, supplier dengan dropship ini punya ikatan ya, punya ikatan khusus. Nanti bedanya dengan yang ketiga seperti reseller ya. Nah, reseller ini bedanya tidak terikat, sehingga program reseller bisa kita lakukan kepada siapa saja dengan menaikkan harga barang atau harga jual secara langsung ya, dengan ketentuan sendiri. Nah, biasanya setiap produk itu sudah punya standar harga reseller gitu, sehingga
tidak mengacaukan harga pasaran. Ya, maka karakteristiknya adalah yang pertama bebas menentukan harga. Yang kedua mudah dalam menawarkan karena kita punya barang gitu ya. Nah, reseller ini juga biasanya ada ketentuannya. Bisa jadi kita diberikan barang secara cuma-cuma. Ada juga yang memang harus menjadi member gitu ya. Misalkan beli barangnya dulu minimal 5, 10 gitu ya, baru jadi reseller. Ya, karena harga reseller tuh harganya sudah ditentukan secara grosir gitu ya oleh si supplier. Bebas menjual langsung secara online atau toko online. Nah, bisa mengolah stok dan mengecek ketersediaan barang yang dijual. Oke, gampangnya gini. Misalnya saya punya keripik singkong, ya. Nah, keripik singkong ini biasanya dijual dengan harga 10.000 ya, satu pack gitu ya. Nah, tetapi karena ada program reseller, maka saya bisa jual di harga misalkan 5.000 ya, misalnya 5.000 gitu ya contohnya. Nah, tapi minimal pembeliannya harus sebanyak 20 pack gitu ya. Nah, ketika ada yang membeli 20 pack, maka dia mendapatkan harga reseller. Nah, setelah itu si reseller ini akan menawarkan ke teman-temannya atau ke tetangganya, ke orang lain gitu ya untuk dijual kembali. Ya, biasanya banyak sekali kalau pagi-pagi tuh toko kue gitu ya. Itu kan kuenya nggak semua dibikin sama dia gitu ya. Ada orang lain yang menitip gitu ya, memberikan kuenya kepada toko itu dan toko itu hanya menjual. Nah, itu reseller gitu ya. Jadi kita bisa mengelola stok dan mengecek ketersediaan barang, memiliki pengetahuan mengenai produk yang baik ya karena memiliki produk fisik dan minim kesalahan karena dikelola sendiri ya. Nah, kalau reseller saran saya jangan menjual sesuatu yang beresiko ya karena misalkan tidak laku masih bisa dijual kapan saja gitu ya. Mungkin kalau kayak cemilan tadi bisa lumayan agak lama waktunya lah ya. Expirednya kan nggak besok gitu ya, bisa ada beberapa hari ke depan, seminggu atau mungkin lebih dari seminggu. Nah, jadi apa yang membedakan dropship ya dengan reseller ya? Biasanya stok barang. Jadi kalau dropship tadi nggak pakai stok, kalau reseller biasanya harus ada stok dan biasanya punya modal. Tapi ada juga yang supplier memang memberikan secara cuma-cuma gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita harus peka untuk mencari produk yang hot. Yang hot itu yang bagaimana? Yang dibutuhkan pasar, yang diinginkan dan menjadi solusi bagi masalah pasar ya. Nah, jadi produk yang hot adalah produk yang diinginkan oleh pasar. Targetnya jelas. Siapa pembelinya, siapa targetnya ya. Nah, di sini kita cari produk ya, lalu kita cari juga toko ya, misalkan untuk saat ini misalkan toko online ya, karena kita minim modal gitu, bisa dengan free, lalu kita bisa datangkan traffic. Nah, ini untuk foto juga harus foto yang bagus ya, jadi jangan yang foto di Google gitu ya, supaya tidak terlihat sama gitu. Atau kalaupun terlihat sama boleh, tapi ada brand marks-nya gitu ya, ada watermark. Oke, nah di sini teman-teman kita ada teori ya di sini ya. Jadi teorinya adalah perkecil kali faktor kali. Jadi jualan atau berdagang itu tidak harus eh, jumlahnya misalnya 1.000, 2.000, 100.000 dan sebagainya ya. Maka kalau kita anggap uang 100.000, tapi kalau kita bisa menjual 1.000 kali, maka hasilnya 100 juta. Ya, artinya bagaimana cara menjual produk yang harganya 100.000 tapi 1.000 kali gitu. Kalau harganya cuma 10.000 tapi 10.000 kali kan gitu ya. Nah, ini intinya itu. Jadi perkecil kali faktor kali ya. Nah, jadi biasanya memang orang akan mengatakan impossible. Tapi kan kita balik lagi ya, nothing is impossible ya, atau jadi everything is possible. Nah, jadi kita akan membaginya kepada beberapa reseller atau orang lagi. Nah, di situ ya. Jadi artinya targetnya misalnya dibagi 20 ya, 20 hari, maka targetnya berarti per hari hanya 50. Jika memang kita mau jual harganya 100 ya, misalnya. Lalu kita perkecil lagi dengan merekrut reseller 10 orang ya, berarti bisa membantu menjualkan produk Anda. Jadi 10 orang reseller, satu orang reseller hanya butuh 5 piece ya penjualan per hari. Nah, jadi
kita melihat sesuatu itu jangan langsung besarnya, tapi kita perkecil, lalu dikalikan. Jadi penjualan yang berhasil adalah karena dijual berkali-kali, gitu ya. Dan sebelum kita melakukan yang namanya bisnis, kita harus bisa berdagang dulu, teman-teman. Jadi jualan dulu ya. Kalau udah bisa menjual, udah tahu cara jualan, nah itu nanti usaha bisnisnya bisa lebih berkembang. Oke, nah ini beberapa cara ya untuk menjual di media online ya, bisa dengan blog, Facebook ya, YouTube. Nah, ada yang memang yang gratis ya atau yang langsung berbayar. Saat ini mungkin ada namanya digital marketing ya. Nanti ada Google Ads ya, lalu ada YouTube Ads, ada Facebook Ads, Instagram Ads dan sebagainya. Oke. Nah, jadi nanti di dalam kelompok teman-teman akan berdiskusi ya, masing-masing kelompok berdiskusi eh, kira-kira mana yang lebih menarik ya atau lebih menyenangkan atau mungkin lebih possible gitu ya. Apakah menjadi seorang affiliate atau menjadi seorang reseller atau hanya jadi dropshipper. Kita katakan di 3 konsep ini saja dulu ya. Jadi tujuannya adalah sharing. Nanti teman-teman setelah berdiskusi, hasil diskusinya boleh dikumpulkan di dalam dokumen ya, bentuk Word atau PDF. Nah, setelah hasil diskusi tersebut dikumpulkan, nanti absensinya baru Mister masukkan sebagai kehadiran atau di record. Oke, jadi syaratnya untuk mendapatkan kehadiran di sesi kedua, teman-teman diskusi dan langsung dikumpulkan hasil diskusinya. Oke, kira-kira pilihannya lebih ke dropship, reseller, atau ke affiliate. Oke, teman-teman, I think that's all ya. Thank you for your attention and your participation. See you and have a nice day. Goodbye.